Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noven Syarifuddin. NIM saya 1182280020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mendemokan proyek dari mata kuliah pemrograman database. Dan untuk proyeknya sendiri terdapat 9 praktikum. Untuk praktikum pertama yaitu dasar pemrograman PHP, praktikum kedua koneksi database MySQL dengan PHP, praktikum ketiga input data, praktikum keempat menampilkan data, praktikum kelima hapus data dan update data, praktikum keenam searching data, praktikum ketujuh cetak semua data dan cetak berdasarkan data tertentu, praktikum ke-8 halaman packing, praktikum yang terakhir yaitu praktikum ke-9 membuat menu dropdown. Langkah pertama, kita menuju ke praktikum 1 yaitu dasar pemrograman PHP. Kita buka browsernya dulu. Setelah itu kita ketikkan kunci pencariannya, localhost, nama folder mahasiswa, dan nama file dasar.php. Hasil dari praktikum pertama yaitu hanya menampilkan tulisan atau font. Kita beralih ke source code praktikum pertama. Untuk source codenya sebagai berikut. Oke, sekarang kita beralih ke praktikum kedua yaitu koneksi database MySQL dengan PHP. Langkah pertama, kita membuka software XAMPP-nya dulu. Saya di sini sudah mengaktifkan atau sudah menjalankan softwarenya. Yang diaktifkan cuma di bagian Apache dan MySQL. Selanjutnya saya akan menunjukkan untuk source code-nya. Untuk source code-nya sebagai berikut. Variabel count ini artinya mengoneksikan dari website kita ke dalam database. Untuk localhost-nya ini default dari localhost-nya, root-nya juga default, dan password-nya memang tidak ada, dan MAS ini nama database saya. Oke, sekarang kita beralih ke membuat sebuah database. Saya akan membuka localhost-nya. Untuk nama database-nya sendiri yaitu MHS, dan untuk nama tabelnya latihan. Kemudian kita beralih ke praktikum ketiga yaitu input data. Saya coba untuk input data melalui localhost-nya dulu. Untuk NIM-nya saya buat satu nama, dengan update tempat lahir Malang, tanggal lahir, alamat,
jenis kelamin laki-laki, semester 5C atau 5 aja, Iman, Raihan, Abdi, @gmail.com. Nomor telepon saya di sini, nomor teleponnya pakai nomor telepon terserah, bebas. Agama Islam dan jurusan Teknik Informatika. Saya sudah menginputkan data dari localhost-nya. Sekarang saya tunjukkan untuk source kodenya. Input. Ini untuk tampilannya. Sekarang kita coba lihat untuk codingnya. Input. Variabel name, variabel post ini digunakan untuk menginputkan data. Variabel MySQL insert into latihan, memasukkan data di dalam latihan. Untuk source kodenya sebagai berikut. Sekarang kita beralih ke praktikum keempat, yaitu menampilkan data. Oke, sekarang kita pergi ke dalam websitenya. Untuk kunci pencariannya saya rubah dulu. Saya di sini menggunakan halaman login dan cukup sederhana saja. Untuk tampilan awal website saya sebagai berikut. Sekarang kita beralih ke tampilkan data mahasiswa. Oke, yang sudah saya inputkan dari localhost tadi sudah masuk ke dalam websitenya atas nama Raihan Abdi. Sekarang kita coba untuk input data melalui websitenya. Untuk name-nya saya buat terserah, nama Enovan, Pasuruan, tanggal lahir, alamat, sebelumnya saya lupa kalau image dulu. Untuk agamanya Islam, jurusannya Teknik Informatika. Kita coba simpan, apakah berhasil? Ternyata berhasil, bisa menambah. Untuk source code menampilkan data sebagai berikut. Ini hanya untuk tampilannya saja. Oke, sekarang kita beralih ke praktikum kelima, yaitu hapus data. Kita kembali ke websitenya. Kita coba untuk menghapus yang Juwita Salsabila. Oke, sudah berhasil kehapus.
Untuk source kode hapusnya sendiri yaitu sebagai berikut. Include ini pengoneksikan dari website ke dalam database. Variabel ID saya menggunakan ID. Variabel get ini digunakan untuk menampilkan dan variabel maskly hapus dari latihan di bagian ID. Sekarang kita beralih ke update data. Yang ingin saya update data yaitu di nomor 4, Raihan Abdi. Namanya saya rubah sendiri. Tempat lahirnya Pasuruan, tanggal lahirnya 20/11/2004, alamatnya perempuan. Untuk semesternya saya pakai semester 5A. Untuk emailnya saya rubah juga. Untuk nomor HP-nya saya tidak ubah, agama Islam, jurusan tetap. Oke, kita coba simpan untuk update datanya apakah berhasil juga. Di sini yang sebelumnya namanya Raihan Abdi sudah berubah menjadi Adinda Putri. Oke, sekarang kita beralih ke source kode update BAP. Untuk source kodenya sendiri yaitu sebagai berikut, sama halnya seperti input, cuma berbeda di bagian kata kuncinya saja. Kalau di bagian input tadi insert into, kalau yang di sini update, dan yang saya gunakan sebagai berikut. Oke, sekarang kita beralih ke praktikum ke-6 yaitu searching data. Searching data saya coba menggunakan kata pencarian no. Ternyata sudah bisa mencari atas nama Novan. Sekarang kita coba pakai alamat N. Ini bisa muncul semua karena di 3 nama terdapat huruf N. Untuk source kodenya sendiri yaitu sebagai berikut. Untuk kunci pencariannya, untuk kunci pencarian yang ini, select from latihan where name like. Kalau misalkan saya ganti alamat, saya kalau mengetikkan Novan mungkin tidak keluar, tetapi kalau saya pakai alamat Nener ini bisa ketemu untuk kata pencariannya karena sudah saya rubah dari nama menjadi alamat.
Sekarang kita coba kembalikan dulu ke dalam nama. Coba pencarian log sudah berhasil pencarian nama. Kalau pakai alamat tidak berhasil karena saya menggunakan berdasarkan nama, bukan berdasarkan alamat. Oke, sekarang kita beralih ke praktikum ke-7, yaitu cetak semua data. Untuk cetak semua data saya menggunakan button. Dan hasilnya sebagai berikut. Untuk source kodenya sendiri, sebagai berikut. Bentar, saya cari dulu. Print.php sebagai berikut. Untuk kunci kodenya di bagian berikut. $query masih query buka kurung $con select, artinya ambil data dari tabel latihan. Sekarang kita beralih ke cetak berdasarkan data tertentu. Saya coba memilih nomor 5 atau yang bernama Novan. Apakah berhasil? Nah, yang bisa tampil cuma satu karena cetak berdasarkan data tertentu. Sekarang saya menunjukkan untuk source kodenya. Untuk tampilannya sama, yang berubah hanya di bagian kunci kodenya aja. Untuk yang sebelumnya yaitu $con select from latihan, karena itu untuk menampilkan semua data atau cetak semua data. Nah, sedangkan untuk mencetak berdasarkan data tertentu, saya mengambil dari ID. Sekarang kita coba untuk pilih salah satu lagi untuk cetak data berdasarkan data tertentu. Saya di sini memilih yang ID ke atas, ID 3. Ini mengalir saja. Berhasil. Sekarang kita beralih ke halaman packing. Untuk halaman packingnya hanya sebagai berikut. Kita coba untuk menambahkan data dulu.
kita simpan dulu. Untuk packingnya sudah berhasil, ini sudah tampil halaman kedua. Sekarang kita beralih ke source kodenya. Lalu kan ini saya coba cari dulu untuk halaman packingnya. Untuk halaman packingnya saya menggunakan variabel batas 5. Saya coba kalau menggunakan 2. Kalau berarti juga dan untuk source kodenya sebagai berikut. Hanya yang bagian ini kalau berbatas saya ganti lagi ke bagian 3, variabel halaman, variabel get halaman, if empty kalau berhalaman, posisi 0 saya rubah menjadi 2. Oke, mau buka itu saja. Sekarang kita beralih ke praktikum yang terakhir, yaitu membuat menu dropdown. Untuk menu dropdownnya sendiri saya menggunakan sebagai berikut, cukup sederhana. Input data mahasiswa, dan yang terakhir biodataku. Sekian dan terima kasih untuk pemaparan project dari saya. Bila mana ada kekurangan atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.